mengenai kepemimpinan yang merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita beragama. Kepemimpinan merupakan tonggak untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Kita dibentangkan oleh Al-Quran bahwa Allah akan memantapkan agama Islam itu adalah agama yang paling tinggi, ya. Suatu perjuangan yang sangat panjang, ya. Maka estafet kepemimpinan di dalam Islam itu penting, ya. Dan mengapa Al-Quran menjelaskan kepemimpinan itu berbagai bentuk lahirnya kepemimpinan. Ada yang disebut khalifah, ada disebut imam, ada disebut wali, ada disebut raja, ada disebut orang yang dimantapkan kedudukannya itu. Nah, kalau kita belajar secara komprehensif keseluruhan, maka tidak akan mungkin timbul pemikiran-pemikiran picik dari bentangan ayat-ayat tersebut. Maka bagi orang-orang yang paham dan menjadi paham bahwa itu banyak kemungkinan-kemungkinan, ya. Jadi tidak bisa suatu kelompok yang berpahaman sempit, karena Al-Quran membentangkan semua kejadian-kejadian yang jadi pelajaran bagi kita, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan keadaannya, gitu. Kalau dulu mungkin, ya, kita di tempat lain, misalnya di Brunei, maka tidak ada pilihan lain, munculnya pemimpin-pemimpin yaitu dari raja, dari sultan. Nah, itu karena dimensi tempat, ya. Kalau waktu berbagai macam. Dulu kita banyak sultan-sultan, ya, banyak raja-raja. Sekarang hanya simbol saja. Jadi kepemimpinan itu bukan muncul dari yang dibentangkan di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita hidup, di saat mana kita hidup, dan di mana kita hidup. Merupakan jalur perjuangan bagi umatnya. Nah, kita lanjutkan mengenai khalifah, ya. Jadi ada sudah 3, ya. Surah Shad ayat 26 mengenai khalifah yang ditunjuk oleh Allah, yaitu Nabi Daud. Kemudian dalam surah An-Nur 55 janji Allah untuk menunjuk khalifah. Sekarang kita pelajari dalam surah Al-Qasas. Dari ayat 1, ya. Kita mulai dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah.
Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Dari situ kita sudah mendapat gambaran, ya, isi selanjutnya. Jadi membaca Quran itu sama dengan membaca buku-buku secara umum, ya. Urutan-urutan itu menggambarkan apa yang kira-kira akan dijelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini memecah belah salah satu yang tambahan, ya. Jadi Natslu alaika, kami membacakan kepada engkau Muhammad, min nabai Musa, dari sebagian kisah Musa dan Fir'aun wa Fir'aun nabil haq, dengan sebenar-benarnya, di qaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Artinya bagi orang-orang yang beriman tentu akan percaya kisah-kisah seperti ini, ya. Karena kalau dulu, ya, sebelum tahun 70-an, ya, sebelum tahun 70-an, tahun abad akhir abad 19 itu ditemukan mayat Fir'aun. Abad terakhir. Nah, sebelumnya hanya kisah saja, di mana kisah itu akan dipercaya orang, ya, pada tingkat ilmu yakin, ya. Kalau kita diceritakan, jadi kalau cerita itu berlanjut terus, ya, misalnya cerita yang diceritakan oleh orang yang mengalami, ya, tenggelamnya Fir'aun, ya, tentu ceritanya lain, ya. Kalau sudah keturunannya, ceritanya jadi hanya cerita-cerita, dan itu dicantumkan di dalam 3 kitab, ya, dalam 3 kitab, dalam Taurat, dalam Injil, dan Al-Quran. Hanya bedanya di dalam Quran, bedanya kalau ceritanya di dalam Injil dan Taurat hanya cerita saja bahwa Fir'aun tenggelam. Tapi dalam Al-Quran memantapkan lagi, ya, pada hari ini aku selamatkan badanmu, jasadmu. Nah, jadi diperkuat lagi dengan bukti bahwa jasad Fir'aun itu akan diawetkan, ya. Berarti sudah 4000 tahun akan diawetkan sehingga jadi pelajaran orang-orang di belakangnya. Gitu. Tahun akhir abad 19, tahun 1896 apa sekitar itu ditemukan mayat Fir'aun, ya. Tapi tidak tahu mayat siapa itu. Nah, tahun 70 ditemukan setelah dilakukan penelitian oleh Profesor Dr. Maurice Bokil bahwa di dalam mayat Fir'aun itu ada garam, ya. Itu atas permintaan pemerintah Perancis menerbangkan mayat Fir'aun itu dari Mesir ke Paris. Nah, gitu, ya.
Sehingga kita sampai pada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Untuk kita ya, kita bisa melihat ya, walaupun mungkin tidak bisa melihat langsung di Mesir, tapi kita bisa melihat melalui YouTube, ya kan, melalui YouTube. Sehingga yang tadinya orang mencapai ilmu yakin, bagi kita sekarang ainul yakin dan hakul yakin. Nah, itu ya. Mengapa kisah Firaun ini penting? Karena inilah cikal bakal kepemimpinan, ya, sejarah kepemimpinan. Jadi yang ayat yang nomor 3 ini berbeda dengan yang lalu, itu memecah belah. Nah, ya. Inna Fir'aun ala fil ard, sesungguhnya Fir'aun dia sombong sewenang-wenang ala fil ard wa ja'ala ahlaha, dan Fir'aun menjadikan penduduknya Syiah. Ya, Syiah bergolong-golongan. Jadi istilah Syiah itu sudah zaman Firaun sudah ada istilahnya. Syiah itu katanya berasal dari kata yang merujuk kepada Syiah. Gitu. Saya pernah tanya pada teman-teman yang dari Syiah, ya. Saya bilang kata Syiah itu ada dalam Quran, ada, ditunjukkan Syiah. Itu maksudnya itu golongan-golongannya sekitar 4 lah Syiah itu. Jadi satu kata sehingga menimbulkan aliran. Ya, itu. Yastad'ifu ta'ifah, dia menjadikan penduduk-penduduk itu bergolong-golongan dan dilemahkan, ya, segolongan yang lain, dan segolongan lain menjadi kuat, gitu. Yastad'ifu ta'ifam minhum, dilemahkan, ya. Yuzabbihu abna'ahum, dan dia menyembelih, ya, anak laki-laki, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Itu prolognya. Nah, kisah ini mengawali dari munculnya khalifah. Jadi dari ayat-ayat yang kita pelajari semua itu mengenai khalifah lahir dari situasi politik yang sangat jelek, itu ya. Dan kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, maksudnya Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan dia menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Nah, ini. Jadi ada 3 tempat, ya. 3 tempat terkait dengan kekuasaan, ya, yaitu surah Shad ayat 26, surah An-Nur ayat 55, dan surah Al-Qasas ayat 5. Berkaitan dengan kekuasaan. Kalau menjadikan khalifah secara umum adalah Al-Baqarah ayat 30. Nah, khalifah secara umum muncul, ya, karena harta. Nah, di dalam surah Al-Hadid dijelaskan bahwa dengan harta seorang bisa menjalankan harta itu untuk kepentingan orang banyak. Kemudian dalam surah Al-An'am yang terakhir
yaitu 165 kalau nggak salah, itu menceritakan munculnya khalifah oleh karena perbedaan. Kita satu sama lain ini nggak sama. Ada yang jadi bos, ada yang jadi atasan, ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh, gitu, ya. Nah, khalifah dari keilmuan tidak terlihat, tapi ada. Tidak ternyata, tidak dinyatakan, tapi ada, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an wa yuridu an namunna 'alal ladzis tut'ifu fil ardh. Dan kami hendak menjadikan atas orang-orang yang tertindas, orang yang lemah di dunia ini, wa naj'alahum a'immah. Kami akan jadikan pemimpin, para pemimpin, ya. Wa naj'alahumul warisin, dan akan mewarisi bumi. Kita teruskan. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Itu mereka takut munculnya Nabi Musa alaihissalam itu bisa menghancurkan Fir'aun, ya. Saya kira kita cukupkan dulu, ya. Mudah-mudahan ini pengantar bagi kita untuk memahami seluruh aspek kepemimpinan itu dan seluruh aspek dari munculnya pemimpin, kemudian seluruh aspek yang berkenaan dengan kewajiban kita. Nah, gitu. Kita belajar mengapa munculnya pemimpin-pemimpin itu dalam situasi yang berbeda, nah, gitu, ya. Kemudian kita harus memahami apa kewajiban kita, ya, dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang mungkin akan muncul di saat kita ada, nah, itu. Dan apa yang merupakan kewajiban-kewajiban kita yang seluruhnya dibentangkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mengetahui itu kita tahu, ya, seperti satu yang penting bagi kita adalah pesan dari Nabi Musa alaihissalam, ya, pesan Al-Quran melalui cerita Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabar. Nah, gitu. Seperti berdoa dan sabar. Dan sudah ditunjukkan oleh Nabi Musa, ya. Nabi Musa berdoa. Surah Yunus ayat 53. Dalam untuk menghadapi, ya, dalam menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa, ya. Nabi Musa berdoa, ayat 88, ya. Ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu, ya. Mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu
wahai Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya, ini doa Nabi Musa menghadapi orang Firaun, ya. Dan Allah menjawab. Allah berfirman, sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, jalan istiqomah gitu. Jadi dalam perjuangan itu memerlukan istiqomah. Jadi ini istiqomah di dalam Quran sudah kita bahas tapi belum kita mantapkan, ada 6 istiqomah. Istiqomah itu ada 6, ya, termasuk perjuangan. Jadi kalau istiqomah itu yang selalu kita pahami karena mungkin hanya kebiasaan saja, istiqomah, kita istiqomah, nah, beribadah terus menerus. Itu salah satu aspek dari istiqomah. Bertauhid juga istiqomah, memerlukan istiqomah gitu ya. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Jangan ikut-ikutan orang bodoh. Nah, ada yang protes sama saya mengenai doa Nabi Musa tersebut. Ya, karena situasi kita berbeda. Itu sebenarnya suatu pelajaran supaya apa-apa yang kita rasakan bahwa sesuatu itu menjadikan seorang bisa zalim, ya, pelajaran bagi kita bahwa dulu Nabi Musa pernah berdoa, nah gitu. Maka kita pun berdoa sesuai dengan situasi kita. Kalau Nabi Musa kan sampai mengunci hati mereka itu, supaya dikunci hati mereka sampai mereka melihat azab. Itu kita tidak mungkin sampai sebegitu gitu kan. Artinya potensi kezaliman itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga itu menjadi hal yang tidak berarti gitu ya. Saya kira cukup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.